di tempat ini untuk satu tujuan yang indah. Untuk itu saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-61 Umuan Peparan Si Raja Kuat Guru Dere Idedere Sekota Padang Sidempuan. Hari bahagia ini, sebelum kita mengadakan hiburan perayaan, kita lebih dulu berbakti kepada Tuhan. Kita lebih dulu meminta berkat Tuhan. Dan juga secara pribadi saya berterima kasih kepada Umuan ini yang mempercayakan kepada kami untuk menyampaikan renungan di kesempatan yang berbahagia ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, Pak Angin, Naribor, terus di Tanah Munisor, dia kami pendeta di Gereja Advent dan di Kampung Luskon, dan di Jalan Randan Sonari, Jalan Mas Kajir. Jadi awal Sinambela ya, Sinambela Guardo di dua Sia Roma Saprono Mayatsia. Ya, kalau medan di Roma Saprono Mayatsia, nama luar di Urbanus Dongan Sapat Kariduan di Si Paulus. Ya, Amai. Ya, jadi Dongan di Si Paulus juga. Mau biarkan lagi itu lagi ya. Jadi nunggu betul akhir di jalan ambang se tumbangor akan nagade tema di Umuan di ulang tahun ke-61. Anak kita mana deh? Kita semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Nah, di ayat yang Galatia tahun ayat 22. Galatia tahun ayat 22 itu teman-teman. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita satu di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada saat ini tidak ada Naibaro, tidak ada Sihotan, tidak ada Bakaran, tidak ada Sinambela, tidak ada Sihite, tidak ada Simanuna. Tapi yang ada adalah Si Raja Kuat. Karena kita adalah satu. Melalui pesta ulang tahun ke-61 ini, kita peparan Si Raja Kuat Berdere, Iberdere, supaya tetap diikat oleh tali kasih Tuhan, supaya kita tetap bersatu. Setelah diikat bersatu, maka kita harus saling mengasihi. Oleh karena fondasi persatuan adalah kasih. Mau saya tahu bersatu, aku sudah berhormat. Jadi memang kita harus saling mengasihi dan apa? Berbuat yang baik. Berbuat yang baik di dalam keluarga, di dalam persekutuan, di dalam gereja, di dalam masyarakat, di mana saja kita berada. Jadi ada 3 poin dari tema ini yang kita ambil sesuai dengan subtema. Yang pertama
pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kasih, yang ketiga adalah berbuat baik. Ini adalah kehidupan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari kita. Inilah yang harus kita kerjakan. Kalau di dalam negara kita, di dalam Pancasila, di sila ketiga dikatakan, apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Persatuan. Terus ada di kaki berbagai itu ditulis. Apa ditulis di sana? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kita punya corak yang berbeda, mungkin marga yang berbeda, lihatmu amat berulami, pelayanan, tetapi kita sudah menjadi satu di bawah naungan Tuhan si Raja Allah. Tentu kita akan menjadi umat yang berbagi. Harga persatuan itu ditebus dengan darah. Bagaimana para pahlawan untuk mempertahankan persatuan Indonesia itu mengorbankan nyawanya, banyak darah yang tertumpah. Itulah sebabnya bahwa harga persatuan itu dibayar dengan darah. Maka muncullah istilah NKRI, harga mati. Jadi seharga kehidupan kita itulah harga persatuan. Oleh karena itu, sebagai dasar persatuan yang kokoh adalah kasih. Ya. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Dasar persatuan yang benar. Petrus adalah seorang yang emosian. Petrus adalah gagah, tapi dia sembrono. Dia kurang peduli dengan orang lain, dan bahkan dia kurang peduli dengan kasih. Tapi dia unggul dengan keberanian. Itulah sebabnya sering sekali Petrus dengan Yesus itu terlalu ceplas-ceplos. Tapi Yesus mengetahui bagi Petrus. Maka Yesus mendidik Petrus dengan cara yang berbeda supaya dia mengenal kasih. Karena Yesus mengetahui bahwa Petrus itu gampang ngomong. Nah, satu kali Yesus dihadapkan dengan problem. Ketika Yesus mau disalibkan, dia ditanya oleh orang banyak, apakah engkau salah satu dari orang Yesus? Dia kata, oh aku tidak kenal. Sampai 3 kali pertanyaan itu ditanyakan kepadanya, tapi dia katakan dia tidak mengenal Yesus. Akhirnya pada saat ketiga dia katakan, maka berpokoklah ya, mengetahui kemampuan. Petrus mengingat apa yang dikatakan Yesus kepada sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyatakan tidak. Maka dengan ini Yesus mau mendidik Petrus di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Ayat 15 kita baca. Sesudah serahan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba. Petrus orang berhubungan di botol bodoh Tuhan, orang berhubungan atau permain badannya.
tidak cukup sekali itu. Dia ulangi untuk kedua kalinya. Pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Dua hal. Di ayat 10 itu. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia sanggup oleh Tuhan. Saya syukur kesalahan. Itu artinya orang itu sudah dianggap benar. Ada salah guru dan walaupun belajar sadar-sadar tujuh hari, awak lebar kan. Walaupun pataliban baru pasal malam. Orang lapak tu berjalan dulu dari asal dikit. Yesus sampai 3 kali mendidik Petrus. Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk tiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka sedihlah hati. Jadi setelah sebutkan bahasa aslinya, mengapa sampai 3 kali Yesus menanyakan yang sama kepada Petrus? Pertanyaan pertama begini, Petrus, agape itu tahu? Itulah sebabnya tak nyambung. Alana holomi obatnya kasih pada 4. Yang tertinggi itu kasih apa? Kasih agape. Di bawahnya kasih phileo. Di bawahnya kasih storge. Kasih storge. Ya. Di bawahnya kasih eros. Yang 2 ini ditinggalkan juga. Dia sudah naik ke tingkat 3. Tapi yang Yesus minta dari Petrus, apakah dia agape kepada Yesus? Tapi Petrus hanya mampu mengasihi Yesus dengan kasih phileo. Apakah engkau agape padaku? Petrus aku phileo padaku. Kedua kali Petrus, apakah engkau agape padaku? Tapi dia jawab, aku phileo padamu. Ini kalau ini berkata di orang di murid seperti Petrusnya dengan Yesus. Akhirnya turun rumah Yesus. Turun rumah Yesus yang agape, itu phileo. Di pertanyaan ketiga yang kedua, Petrus, apakah engkau phileo padamu? Baru dijawab Petrus, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku phileo padamu. Menyambung. Jadi pada kita untuk mengasihi Tuhan itu hanya sebatas kasih phileo. Padahal yang diinginkan Tuhan kita supaya bisa mengasihi dengan kasih Agape. Kasih agape. Kasih yang tertinggi, kasih Yesus, kasih yang tidak mengharapkan balas. Nah, jadi kita amalkan mungkin menerima ketemuan kepada misi Raja Allah. Asal mulai bagiannya menjauh oleh nasihat. Ayat terbaik kita makronologi. Anggo sujumolo di batang makronologi. Holong naga jauh satu batai
Imaholong agape, hidup makautat Allah makahulong ipartigamutan, makahulong hidup nasa asa dengan kulini masawaran. Allah yang holong eros tetapake bulan dibentuk pada nah dengan yang salut holong imaholong agape ima pakaian di kantor. Hidup warna dari bertobat si Petrus dipincang Yesus di nama tabuah manuki berlocong dari mana orang ini siang pengadilan ini sangat utama Getsemani dirinya makin Yesus nama kamian ini nama nenek hodokna marsampur kuda di sini si Petrus martanian mangido hadirosan dumula sa berlutut pemana usai pengadilan aterikan di mana ini dum diberen si Petrus Yesus di ruang pengadilan ini di botol Yesus itu marbalik do Yesus lama merah si Petrus may mata mana sih mau lagi Petrus ngajak dibawa sama jadi si Petrus duduk mainan siang depan horok si betul masih Petrus ya jadi di surat bagaimana di sana Petrus solo ya Tuhan di sana Petrus solo ya Tuhan begitu Tuhan dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara penyayang dan rendah. Inilah kasih pendidikan Yesus kepada Petrus yang dikabari, maka dia menyampaikan khotbah ini 1 Petrus 3:8. Hendaklah kamu semua setia, sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara. Hendaklah hubungan si reka orang ini setia sekata seperasaan mengasihi sesama umat. Kita penyayang dan rendah hati ya. Tapi ketika kita sudah mulai seperasaan berbudak sekata setia, setan tidak suka itu. Setan tidak suka melihat persatuan. Dia ingin menghancurkan persatuan. Ya. Itulah sebabnya kalau kita baca bagaimana awal kejatuhan setan, dia berkata, kalau kita baca itu di Yesaya 14 ya, ayat 13 dan 14, dia mengundurkan diri, aku dan aku ya. Jadi dia katakan, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Kata-kata aku yang diucapkan oleh Lucifer, sikam mabarbar hadagatu iwana siang suci. Setan berdosa dari dirinya sendiri. Inilah penyebab adanya perpecahan antara malaikat surga. Oleh karena itu kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati, hubungan ini harus solid dalam persatuan ya. Hati-hati di ketidakpuasan. Jangan bersungut-sungut. Orang bersungut dan beruru itu ya. Orang-orang utama dan orang ini. Karena orang berbuat tak kain ya. Orang berbuat ada mendarat disebut masuk membayar. Allah yang mau solid kita bersatu kita teguh, bercerai kita utuh, maka kita akan mampu melakukan banyak perbuatan baik. Bagaimana kalau dia akan kecewa, mengadengkan sotong bosan
mengulang perbuatan baik adalah dua dari persatuan. Ya. Dua dari persatuan. Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik kepada semua. Molo dilihat kamu mau minum tuba. Apa itu dia tuba? Racun ya. Molo dilihat kamu mau minum tuba, roh kamu sudah berpulih yang bisa minum tuba. Dengan sebenarnya ini pasti itu tidak baik. Alai molo dilihat kamu minum susu, boleh kamu minum susu dengan baik, mengambilnya. Alai molo boleh kamu minum susu, alai dilihat kamu minum tua dengan baik. Ayat sepuluh itu, Rasul sepuluh. Alai sebaliknya, mula dilihat kamu mau minum tuba, boleh kamu minum susu. Dengan iman dan iman Yesus. Mula didambur dambur, batu dambur dambur bisa hidup Yesus. Artinya, na jahat na dinaini halak kulita, tataluhan may doon na dengan di ayat 21. Roma 1:21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan cara mengalahkan kejahatan berarti baik. Nah, sehari orang keluarga waktu disadai dalam tetangga mata kan. Jadi nama tetangga keluarga Pak Arul ada beberapa persoalan sedang masuk ke dalam. Jadi keluarga ini Pak Arul, keluarga bahagia, keluarga rukun. Jadi dipelihara nasi sama di belakang dijauhi manuk. Dulu dipelihara manuk warna, tentang dari pajak timur pajakna, ada yang bagaimana? Halang do dilewati matahari, lawan maju tetangga, mas maju jauh, dia lagi maboras, mana tetangga. Nah, jadi Roma inantai. Ipanuhan manuk nasi daun. Orang semata nama pokok sayap nak mula. Kalau masuk kantor nak mereka, pakai bahasa seperti ini nama ni nak tahu. Nasa hari sore-sore Roma ibu kuruton dipikir, naman dibukai mana pelan-pelan jendela. Sampai tahu minta tetangga itu, mana presiden, belum ditakut. Ada sih di mana orang, lalu dia lagi manusia orang. Akhirnya diputar berminat tema dukung di mana. Nama pemandi ditimpal mana musim mula turun kandang timpak rumah betul. Kalau nanti ini sabar dengan aku simpan belum ini nama masuk ke tangga
inang mamandi di bawah hujan, ikor di rumah air panas, disiram, dibubuhin, digoreng mamamon. Ada pun sekali itulah singkong di sini digoreng ada singkong. Pendek cerita, masak mau ayam goreng dengan singkong goreng. Ipa masukin taima tu rantang. Ipa masukin tu rantang. Ramai mana kira rantang baru tu tetangga. Ibu di mana mah? Ayam goreng bawa singkong goreng. Orang sedang, ada roda ada tidur. Manuai dah, ayu ada, ada mungkin untuk kami mah asal mana nak kita dah, nak. Mana jadi nak? Kundur mana kita? Ya lama ayam goreng dapat singkong goreng. Jadi mari semata kami dua, sada mawani ayam goreng, sada mawani singkong goreng. Nah, jangan gimana? Tak saja lele kalau mama sana. Ada mana? Ayo dah roy dah lagi bawa ayam goreng. Aku mama dia. Orang setang. Ya nak kata ini mas. Pas tahu nama rumah ibu ruto di rumah. Di mana ida? Dan sore bulan nama benar. Bukan nama ida itu. Ada ida. Ia ayam goreng on. Mana tidur kami nak tidur naik ni boleh dah. Wah itu lagi di sambar tidur baik nak tahu. Ai di dia ini kami tak perlu naik dah. Apa nak sedang jalan itu? Perlu naik dah. Tidak. Ampun mainan, semua mainan. Ampun mainan. Siapa tujuan mau? Tak bukan bagaimana kemudian. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Yesus, hubungan silaturahmi dari IBB Kota Padang Sungai. Ingatkan Ibu berhasil mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi semua lima modelnya kita pebarang di operasi Raja Uluan Guru dari Dewere asa kita bukan kebetulan ada di sini. Kita sudah dipilih Tuhan, sudah direncanakan Tuhan. Kita lahir ke dunia ini untuk berbuat baik. Mulai hari ini jangan lupa berbuat baik. Amin. Berbuat baiklah kepada semua orang, jangan hanya sepihak. Ya. Walaupun Anda pernah menyesal berbuat baik, tapi jangan pernah bosan berbuat baik. Anak baik tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadilah orang baik, peparang nesi Raja Uluan Guru dari IBB. Kita harus ingat bahwa Yesus pernah mendoakan kita. Yesus pernah mendoakan kita. Kalau kita baca itu di Yohanes 17, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Now Persea di zaman Yesus. Ditanya oleh Yesus. Nah, so Persea dope tom ditanya oleh Yesus. Jadi nak so Persea ukuk tada jodoh Yesus. Kita sonari apa Persea Yesus. Doh kita ditanya oleh Yesus, ditanya dia berusaha. Tanya oleh Yesus, Yohanes 1:21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Tuhan Yesus mendoakan umatnya di seluruh dunia ini supaya menjadi satu, sama seperti Bapa dengan Yesus. Mereka
kita juga diinginkan oleh Yesus supaya kita bersama. Kalau Yesus sudah mendoakan kita, semoga hari ini di ulang tahun ke-61 sudah bersama.